control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move, it's the same way you showed. Jaminan Kesehatan Nasional seperti KIS atau Kartu Indonesia Sehat menjamin hak kesehatan 270 juta rakyat Indonesia. Ini adalah merupakan sebuah pilar bagi kesejahteraan bangsa. Namun, kami sebagai calon penerus profesional kesehatan merasa terpanggil untuk merefleksikan sebuah isu yang krusial, yaitu kesenjangan kualitas pelayanan JKN KIS merupakan realitas yang perlu diakui, di mana pasien JKN kerap kali tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan pasien umum. Ini adalah etika dan sistem yang menuntut refleksi mendalam dari kita semua. Kita sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan hadir di sini untuk mengupas bagaimana Pancasila membimbing kita dalam menuntut kasus ini. Ilmu adalah pengetahuan yang dapat sistematis dan bermetode melalui hipotesis, teori, dan hukum. Selanjutnya terdapat tahapan dari perkembangan zaman dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada zaman batu, yang kedua zaman Yunani kuno, yang ketiga zaman abad pertengahan, yang keempat zaman Renaissance, yang kelima zaman modern, dan yang keenam zaman kontemporer. Adapun kaitannya terhadap penerapan JKN KIS, beberapa masalah seperti ketidakseimbangannya kebijakan mutu, kebijakan akses, dan kebijakan pelayanan dapat diatasi dengan menerapkan ilmu yang sistematis, pemanfaatan teknologi, dan penelitian ilmiah yang dilakukan langsung oleh Fakultas Ilmu Kesehatan sehingga penerapan kebijakan kesehatan JKN KIS dapat merata. Selanjutnya ada nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan teknologi. Mengapa nilai Pancasila itu harus menjadi dasar pengembangan ilmu dan teknologi? Karena untuk bisa mengatasi masalah-masalah kesenjangan seperti JKN KIS, ada juga nilai-nilai yang dikaitkan dengan poin-poin Pancasila. Yang poin pertama yaitu ketuhanan. Iptek harus digunakan secara etis dan tidak merugikan pasien. Poin kedua yaitu kemanusiaan. Iptek atau jaminan kesehatan KIS harus dilakukan secara manusiawi dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, persatuan. Dengan adanya Iptek diharapkan bisa membantu jaminan layanan kesehatan ke daerah-daerah terpencil. Yang keempat yaitu poin kerakyatan. Kebijakan JKN KIS harus bersifat transparan dan melibatkan rakyat. Lalu yang kelima yaitu poin keadilan. Dengan adanya Iptek, jaminan layanan kesehatan diharapkan bisa merata, terutama kepada kelompok-kelompok rentan seperti kelompok miskin dan kelompok tua. Intinya, Pancasila mengerahkan Iptek kesehatan untuk mengurangi ketimpangan dan untuk memantau JKN KIS agar tidak terjadinya diskriminasi dan bersifat manusiawi. Pengembangan ilmu di Fakultas Ilmu Kesehatan seperti kurikulum, riset, dan teknologi medis tidak boleh bebas nilai. Konsep bebas nilai di sini adalah pandangan yang memastikan bahwa ilmu itu tidak berdasar pada segala bentuk, pengaruh, dan kepentingan di luar kaidah ilmiahnya sendiri. Pengembangan ilmu kesehatan harus menjadi ujung tombak untuk menerapkan nilai keadilan sosial melalui sistem JKN KIS, memastikan semua inovasi seperti ilmu kedokteran, alat kesehatan, dan manajemen bertujuan untuk menghapus stigma antara pelayanan kesehatan yang layak dan pelayanan yang diterima oleh peserta JKN KIS sehingga mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil dan beradab. berdasarkan hasil observasi dan riset dari jurnal, menunjukkan bahwa adanya tantangan-tantangan yang dimiliki ketika melaksanakan JKN yang membebani para nakes dan mengurangi kepuasan para pasien. Yang pertama ada isu waktu tunggu. Pasien JKN biasanya mengalami waktu tunggu yang lebih lama daripada pasien berbayar. Mereka menunggu 2-3 jam, bahkan untuk mengurus hal-hal yang sangat penting. Yang kedua ada fasilitas yang minim. Pasien JKN sering menghadapi kamar yang sudah penuh, fasilitas yang sangat terbatas, atau isu ketersediaan obat. Yang ketiga, ada tantangan interaksi. Nah, terdapat banyak aduan terkait kurangnya keramahan ketika berinteraksi dengan pasien JKN dibandingkan dengan pasien berbayar. Ini adalah titik di mana etika dan beban kerja saling berbenturan yang harus diperbaiki secara bersama-sama. Tantangan-tantangan tersebut merupakan cerminan dari beban kerja yang harus diuraikan dan diperbaiki. Perbaikan juga tidak hanya dilakukan di sektor kesehatan, tetapi harus ada perbaikan di tata kelola,
peningkatan rasio antara para tenaga kerja kesehatan dan pasien, serta penguatan fasilitas kesehatan. Langkah-langkah tersebut adalah merupakan langkah yang fundamental untuk menutup senjangan pada sektor pelayanan. Senjangan layanan kesehatan JKN KIS adalah tantangan kompleks bagi kita semua. Sebagai calon lulusan Fakultas Ilmu Kesehatan, kami hadir bukan hanya untuk menghakimi, melainkan menawarkan semangat baru dan komitmen etika. Kami berjanji menjadikan Pancasila sebagai kompas moral dalam profesi kami. Keadilan harus dimulai dari bangku kuliah, agar kelak saat kami bertugas tidak hanya menyembuhkan fisik, tapi juga menjaga martabat setiap rakyat Indonesia. Mari wujudkan layanan kesehatan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia bersama-sama. Kesan-pesan belajar Pancasila Sama Bapak Adi Kosasi. Selama semester, kesannya cukup menarik karena kami mahasiswa diajarkan untuk lebih aktif dengan bertanya dan memberi tanggapan terkait materi yang telah Bapak sampaikan. Untuk pesannya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi yang telah memaparkan materinya sehingga kami mendapatkan ilmu baru. Dan kami juga meminta maaf jika kami memiliki kesalahan dari perkataan atau perbuatan. Untuk kesannya cukup menarik karena kami sebagai mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, dilatih juga untuk berani memberikan tanggapan dan berani untuk bertanya di kelas. Pesannya, terima kasih banyak Bapak atas ilmunya. Semoga Bapak sehat selalu. Pesannya, mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif di dalam kelas saat pertemuan. Dan pesannya, terima kasih banyak kepada Pak Adi yang telah mengajar selama 1 semester ini. Yang pertama itu seru karena pembelajarannya variatif. Yang pertama belajar melalui video Pak Adi. Yang kedua berdiskusi di dalam kelas. Dan untuk pesannya, semoga tahun depan lebih inovatif lagi, diadakan pembelajaran baru. yang pertama kesan itu bisa menjawab penasaran-penasaran yang ada di diri saya dan cukup menarik dengan sesi tanya jawab dan yang di video. Pesannya, semoga ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh diri saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kami